Cus, itu khotbah firman Tuhan yang mau saya sharing hari ini saudara-saudara, sesuai dengan tema kemerdekaan kita. Nanti semua yang pakai baju merah putih nanti dapat free es teh manis dan saraba sebentar ya. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang percaya bilang amin. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Siapa yang percaya bahwa dia orang merdeka, angkat tangan bilang saya. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara, dari 2 ayat ini kita tahu persis, saudara-saudara, bahwa tidak ada pengetahuan, tidak ada hikmat, tidak ada pelajaran tentang kemerdekaan di luar kekristenan. Karena di luar sana saudara-saudara ada banyak ajaran-ajaran yang diyakini oleh banyak orang. Tetapi kemerdekaan itu benar-benar ditekankan di dalam firman Tuhan kita. Saudara bisa baca Alkitab kita, memang saudara akan mendapati bahwa ada situasi di mana orang diperbudak. Yes, itu real. Dan justru karena itu Alkitab menjelaskan kepada kita 2 situasi yang berbeda dan yang mana yang Tuhan mau. Situasi yang pertama bahwa orang-orang itu masuk di situasi diperbudak. Dan tetapi kemudian Alkitab menjelaskan bahwa perbudakan bukan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kemerdekaan. Sama-sama bilang merdeka. Lalu Tuhan menjelaskan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu sungguh-sungguh merdeka. Lalu saudara dijelaskan masih di pasal 8 ayat sebelumnya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Gini. Tidak ada kemerdekaan di luar kebenaran. Itu yang mau disampaikan pasal 8 ayat 32. Sekali lagi ini penting untuk menjadi fondasi dari khotbah saya hari ini. Tidak ada kemerdekaan di luar kebenaran. Ayo kita suruhkan sama-sama. Tidak ada kemerdekaan di luar kebenaran. Artinya begini, saudara mungkin merasa merdeka, tetapi jika itu di luar kebenaran, maka itu adalah kemerdekaan yang palsu. Oke? Kemerdekaan yang sejati itu hanya akan kita temui di dalam kebenaran. Sama-sama bilang kebenaran. Saudara-saudara, hari ini, zaman modern ini, di gereja Tuhan juga, sesungguhnya masih banyak orang yang belum sungguh-sungguh merdeka. Mereka masih hidup dalam perbudakan. Mungkin secara tampang saudara-saudara kita kelihatan orang merdeka. Tetapi banyak kita yang tidak merdeka. Saya kasih tahu. Perbudakan itu gini ya, selama iblis masih hidup. Selama iblis masih ada, perbudakan pasti akan terjadi di mana-mana. Dan sometimes kita nggak bisa hindari. Dan iblis punya rancangan itu semakin lama itu semakin gak kelihatan liciknya. Istilahnya kalau zaman dulu kita membayangkan iblis itu mata merah, pakai tandu dan lain-lain sebagainya. Tetapi makin kesini dia makin mirip malaikat terang. Artinya dia berusaha berubah bentuk, jenis, model. Dia melakukan banyak variasi untuk mengelabui kita sehingga kita sulit membedakan ini iblis atau bukan. Salah satunya adalah melalui perbudakan. Dalam pembicaraan pastoral beberapa waktu saya baru pulang, kita rapat karena ini tema, jadi kita bicarakan hati-hati dengan perbuatan baik. Karena manusia memang cenderung untuk menghamba kepada sesuatu. Salah satu saudara-saudara, salah satu yang memperhamba kita itu seringkali adalah perbuatan baik yang orang lain lakukan kepada kita. Halo. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, saya bilang kepada tim pastoral, saya bilang begini. Ada saksinya masih hidup di sini, masih hidup kan? Saya bilang semua pastoral di MCM dengar baik-baik.
Gereja telah berinvestasi kepada kalian, sekolah dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalian tidak wajib membalas budi. Oke? Kalian tidak boleh merasa diperbudak oleh perbuatan baik yang dilakukan oleh gereja kepada kalian. Kalian merdeka untuk menentukan pilihan. Termasuk kalian harus merdeka untuk menyatakan, saya akan melayani di gereja ini bukan karena terikat kepada sponsor, bukan karena terikat kepada kebaikan hati Pastor Melan atau kebaikannya hatinya Aldo atau siapapun di gereja ini. Tetapi kalau kalian mau melayani, kalian melayani berdasarkan rasa merdeka. Saudara mengerti maksud saya? Karena banyak orang di akhir zaman ini mencoba menghidupkan kembali perbudakan melalui perbuatan-perbuatan baik itu. Jadi banyak orang Kristen yang terikat kepada perbuatan baik seseorang dan bukan lagi hidup sebagai orang yang merdeka, tetapi dia dibeli oleh orang yang berbuat baik kepada dia. Apakah itu ajaran Alkitab, saudara? Saya kira bukan itu yang Yesus ajarkan. Yesus berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita mesti merdeka atas diri kita. Dan kita mesti sadar bahwa kemerdekaan yang kita punya itu mahal dan mutlak dan berdaulat penuh untuk kita. Dalam CG kemarin hari Kamis, karena masih bahas soal kemerdekaan, saya bilang begini, orang tua punya tanggung jawab untuk menyekolahkan anak. Orang tua punya tanggung jawab untuk membesarkan anak, mendidik anak dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak boleh apa yang dilakukan oleh orang tua itu menjadi bentuk perbudakan yang baru, sehingga anak-anak akan yes man dan melakukan karena takut kepada orang tua. Saya bilang seperti ini, yang benar adalah ketika orang tua melakukan tanggung jawabnya, maka saya bilang kepada anak-anak saya, kalian bebas berbicara. Kalian bebas mengkoreksi kami. Kalian bebas melakukan apa yang kalian mau, terserah. Silahkan. Tidak pernah ada orang tua yang membatasi kami. Orang tua tidak mau merenggut kemerdekaan itu dari kalian. Dan kalau kalian mau balas budi orang tua, kalau kalian ingin menghormati orang tua, jangan lakukan karena hutang budi. Lakukan karena kamu mengasihi mereka di atas dasar kemerdekaan untuk melakukan hal yang benar. Katakan amin. Jadi tidak ada transaksional. Tidak ada saya kasih ini, kamu harus kasih ini. No, itu bukan kemerdekaan. Itu bisnis. Kalau sudah berbisnis is okay. Tapi kemerdekaan yang Yesus mau adalah ketika dia memerdekakan kita, kita melakukan hal yang benar itu dengan sukacita. Bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai bentuk. Karena saya mau lakukan itu. Karena itu pilihan saya. Mengapa saya mengabdi kepada orang tua? Bukan karena terintimidasi dari orang tua, tetapi karena I love to do that. Karena saya melakukan itu. Betapa berbahagianya kita orang tua kalau kita mendapati anak-anak kita mencintai kita berdasarkan rasa merdeka mereka dan bukan rasa hutang budi mereka. Bilang amin. Stop orang tua. Mau saya kawin anak bilang saya pulang doi susu. Bertobat. Amin. Apakah torang lakukan itu karena torang meminta pengembalian? Oh, saya percaya ibu-ibu di MCM tidak ada yang begitu. Ibu-ibu di MCM memberi tanpa berpikir dia mau bagaimana, dia kasih aja. Nanti dia cuma berdoa supaya air susunya itu tidak dibalas air tuba. That's it. Tapi dia nggak mengharapkan air susu ini kemudian akan berubah jadi dolar, jadi rupiah. Bukan itu. Tapi kalau satu saat berdasarkan rasa kasihnya, kemerdekaannya dia memilih untuk menghormati orang tuanya, maka itulah hal yang Yesus maksudkan. Bahwa kita punya hak, bahwa kita hidup
sudah dimerdekakan. Dan apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun sungguh-sungguh merdeka. Mana next Jen? Angkat tangan, lambaikan tangan. Satu hal yang penting yang kamu miliki hari ini adalah kemerdekaan. Ayo dong, bilang amin. Kamu tuh hidup di alam kemerdekaan. Kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Kamu bebas bersuara apapun yang kamu mau suarakan. Kamu bebas melakukannya. That's okay. Dan kalau kamu memilih atas keputusanmu sendiri untuk hidup dalam Tuhan, untuk menuruti kata orang tuamu, bukan karena terintimidasi, tetapi karena free will-nya kamu, karena kehendak bebasnya kamu. Dengan bebas kamu nyatakan, aku ikut apa yang Tuhan mau, aku ikut apa yang diajarkan orang tuaku. Maka itu sesungguhnya kemerdekaan yang sejati. Ada amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Mari kita belajar saudara-saudara, mengapa kemerdekaan itu begitu penting bagi Tuhan. Mazmur 87 ayat 2. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Apa maksudnya ini Pastor Mel? Apa hubungannya dengan kemerdekaan? Ini, Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang daripada tembok. Apa bedanya? Saudara, di Israel ada tembok yang terkenal namanya tembok ratapan, betul nggak? Sampai hari ini tuh sangat dihormati. Di sana orang tuh pergi berdoa di tembok ratapan. Tetapi kalau ayat ini lihat, menunjukkan kepada kita, ayat ini berkata bahwa Tuhan nggak mencintai tembok. Tuhan mencintai pintu gerbang. Apa beda tembok dan pintu gerbang? Apa beda saudara-saudara? Jelas bedanya. Kalau pintu, orang boleh masuk. Oke? Ulang, kalau pintu, orang boleh masuk. Kalau tembok, orang ini boleh masuk. Jadi sebenarnya ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mencintai kehendak bebas kita. Kemerdekaan kita itu dicintai oleh Tuhan. Luar biasa. Tuhan suka kalau kita mengambil keputusan dengan bebas. That's why ketika Tuhan menciptakan engkau, Tuhan menciptakan manusia, di awal mulanya Tuhan kasih pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengahnya. Dan Tuhan kasih pohon kehidupan di tengahnya. Dan Tuhan bilang begini, semua ini boleh kau makan, tapi 2 pohon ini jangan. Why? Kita terus, generasi sekarang banyak yang marah sama pohon-pohon itu. Kenapa? Karena kita pikir begini, kalau kok Tuhan tahu orang mau makan itu, kenapa Tuhan taruh di situ? Tetapi justru disinilah sebenarnya kita harus bersyukur dengan ditaruhnya 2 pohon itu di tengah situ dan perintah yang jelas. Karena yang Tuhan mau dari kita adalah ketika kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa nurut kepada Tuhan berdasarkan pilihan kita. Katakan amin. Berdasarkan pilihan kita. Mari kita lihat dulu. Bilangan pasal 35. Jadi kota perlindungan itu didesain oleh Tuhan khusus untuk pembunuh-pembunuh atau para pembunuh yang membunuh orang karena tidak sengaja. Kan zaman itu saudara-saudara belum ada listrik dan lain-lain. Pokoknya kalau membunuh orang karena tidak sengaja gitu ya. Semua orang Israel yang membunuh orang kan waktu perjanjian lama berlaku mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau ngana membunuh, ngana boleh dibunuh. Tapi Tuhan bikin satu konsep kota perlindungan di mana ketika kamu membunuh tanpa sengaja gitu ya, maka kamu diberi waktu oleh Tuhan untuk masuk di kota perlindungan. Ulangi, masuk di kota perlindungan. Selama kamu berada di kota perlindungan itu, kamu akan dilindungi oleh imam besar.
Dan tidak ada orang siapapun yang bisa merenggut nyawamu sepanjang kamu ada di kota perlindungan. Artinya kota perlindungan itu adalah tempat yang merdeka, yang bebas dari tuntutan masa lalu ataupun apa yang pernah kau lakukan sebelumnya di bawah bayang-bayang imam besar. Dan selama imam besar itu masih hidup, kamu akan dilindungi oleh imam besar. Kapan kamu selesai boleh keluar dari kota perlindungan? Ketika imam besar meninggal. Tetapi yang menarik dari kota perlindungan ini adalah semua orang punya kesempatan untuk masuk. Dan kota perlindungan juga ada pintu keluar. Artinya begini. Kalau saudara sudah tidak tahan ada di kota perlindungan, lalu saudara memutuskan untuk keluar dari kota perlindungan, maka bilangan pasal 35 bilang, kamu gak dilindungi lagi oleh imam besar, siapapun bebas membunuh kamu. Ulangi, kalau kamu anggap ini kota perlindungan, kalau kamu keluar, jadi bukan hanya pintu masuk, kota perlindungan itu juga ada pintu keluar. Kalau kamu atas keputusan sendiri kamu keluar dari kota perlindungan, yang terjadi adalah kamu gak dilindungi. This is so good. Ini keren sekali. Ini adalah kisah tentang Yesus Kristus. Kamu bebas untuk memilih siapa yang menjadi Tuhanmu. Kamu bebas mengangkat siapapun untuk kamu sembah. Kamu bebas berdoa kepada siapapun. Kamu punya hak untuk merdeka. Kamu bisa menyembah kepada pohon, kepada batu, kepada malaikat, kepada siapapun. Kamu bebas. Kita semua bebas. Tetapi kita yang memilih masuk ke gerbang, kita memilih Yesus Kristus. Maka sepanjang kita ada di bawah Yesus Kristus, kita dimerdekakan oleh anak itu sendiri. Glory to God. Tapi begitu saudara keluar dari kota perlindungan, saudara memutuskan untuk kembali ke masa lalu, saudara memutuskan untuk keluar di bawah bayang-bayang juru selamat kita, saudara gak ditanggung lagi. Itulah yang dimaksud dengan kemerdekaan Kristen. Yesus tidak mau kita ini jadi seperti robot. Kalau dia mau kita seperti itu, dia tidak menciptakan kita kehendak bebas sejak awalnya. Tetapi dia menciptakan kita kehendak untuk merdeka mencintai Tuhan. Jadi gini, pastikan saja saudara memilih Yesus itu berdasarkan kemerdekaan saudara. Katakan amin. Setiap kali saya mau baptis orang, berulang kali saya tanya, siapa yang saya baptis di sini? Mana? Saya selalu tanya. Nanda ada yang paksa toh? Keinginan sendiri? Nanda ada intimidasi? Karena itu adalah it's about choice. Itu masalah pilihan. Dan ketika kamu memilih untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu harus based on your free will. Keinginan bebasmu, itu yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan mencintai kebebasan kita. Dan ketika kita memilih atas dasar kebebasan itu untuk mencintai dan menghormati Tuhan, untuk mencintai dan menghormati orang tua kita, untuk melakukan kebenaran. Kalau saja Tuhan tidak menciptakan free will, maka kita gak akan jadi seperti ini. Orang akan disebut sebagai robot-robot. Amin. Halo. Robot yang gak punya perasaan, mungkin bisa memutuskan, tapi gak bisa mengalami apa yang Tuhan mau. Ketika kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita, itu bukan untuk menjajah hak bebas kita. Kasih karunia diberikan kepada kita, dicurahkan kepada kita. Makanya Yesus bilang, kasih karunia itu akan bekerja kalau kamu terima dengan iman. Harusnya dengan kuasa Tuhan yang maha dahsyat, paksakan saja semua terima kasih karunia. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Tapi no, Tuhan mau. Kamu terima gak dengan iman?
Kamu meresponi, kamu mau masuk nggak di gerbang itu? Sikut orang kanan kiri bilang, ayo masuk ke gerbang Tuhan. Jadi di perjanjian lama saudara-saudara ada cerita. Ini pernah terjadi. Jadi saudara masih ingat perseteruan antara Abner dan Yoab. Jadi si Abner itu dan Yoab kan berantem. Nggak cocok, itu panglimanya Daud. Satu kali ketika Yoab lagi pergi, Abner datang kepada Daud. Lalu kemudian karena si Abner sudah membunuh saudaranya Yoab. Jadi berdasarkan hukum perjanjian lama, jadi si Yoab ini boleh membalas dendam kepada Abner. Tapi kemudian Abner datang ketika Yoab jauh, dia karena tahu salah, dia pergi pada Daud. Kan dia bilang, selamatkan kita. Lalu kemudian dia pergi di kota perlindungan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Yoab kemudian berhasil memanggil gitu ya. 2 Samuel 3 ayat 27. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnya lah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Jadi di Hebron itu ada kota perlindungan. Dan kemudian si Abner sudah ada di kota perlindungan yang ada di Hebron. Nah untuk membunuh dia, Yoab pergi ke kota perlindungan dan ajak dia keluar sampai di pintu gerbang. Ketika dia keluar dari kota perlindungan, dia dibunuh. Saudara tahu apa catatan Alkitab tentang Abner? Dia mati sebagai orang bodoh. Halo. Memang Alkitab ditulis itu. Daud menangisinya bilang, masakan kamu Abner mati sebagai orang bodoh. Jadi dia diingat karena kebodohannya. Tolong kita jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Kalau kita sudah memilih Yesus Kristus jadi Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan lepaskan itu. Amin. Berapapun harganya, seberapa kuatnya tekanan pun, supaya kita tidak mati sebagai orang bodoh atau bebal. Jadi satu saudara-saudara, pastikan engkau tinggal dalam perlindungan Tuhan berdasarkan kemerdekaan. Jadi gini, kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan itu memberikan kesempatan kepada kita untuk menerima perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Kita akan dilindungi saudara-saudara, dan pada waktunya kita akan benar-benar dibebaskan. Itu arti dari kota perlindungan. Saudara, Tuhan begitu baik bagi kita. Amin. Kalau saudara datang ke ibadah, gini, Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya. Jadi kalau saudara hari Minggu datang ke gereja dan kemudian memulai puji-pujian, itu sebenarnya karena saudara punya hak pilih dan saudara memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Bilang amin dong. Itu sebabnya Rofi selalu 1 minute preaching akan bilang begini, keputusan yang kamu ambil adalah keputusan yang tepat. Berapa juta, berapa miliar orang Kristen yang hidup hari ini yang memutuskan hari Minggu beribadah, menyembah Tuhan, masuk gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur dan puji-pujian. Berapa banyak? Gak banyak. Tapi saudara memilih merdeka dan saudara memilih melakukan kehendak Allah. Oh wow, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat orang di kanan dan kiri. Kamu hebat. Gak banyak saudara-saudara. Tapi kalau saudara memutuskan hari Minggu pagi, saudara flu, sakit kepala, pusing, rasanya tidak ada doi persembahan, tapi saudara memutuskan untuk saya mau masuk gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur dan puji-pujian. Oh saya percaya Tuhan sudah menjamah engkau sebelum ibadah dimulai. Amin. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Satu hal yang saya suka dari MCMers adalah mereka tuh kalau beribadah merdeka. Enggak ada di sini yang dipaksa-paksa. Mari kita angkat tangan. Saudara angkat tangan aja. Enggak ada perintah, mari kita menangis bersama-sama. Enggak ada. Tapi saudara bisa menangis. Dan saudara feel free to do it. Melompat-lompat, memuji Tuhan.
Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan amin. Mengapa saudara kadang begitu mengikatkan diri saudara kepada rasa malu, rasa nggak enak. Nanti apa kata orang bilang kalau saya angkat tangan, hey, don't care, you are free. Nyatakan kebebasanmu ketika engkau masuk di gerbang Tuhan. Karena di bagian awal kita tahu bahwa Tuhan mencintai gerbang. Artinya Tuhan mencintai keputusan yang saudara ambil untuk beribadah kepadanya. Angkat tangan. Kalau saudara mau menangis, silakan menangis. Saudara mau tertawa, silakan saudara tertawa. Asal jangan tertawa sendiri. Amin. Halo. Saudara mau berdoa. Kalau saudara mau berlutut, saya nggak akan tendang. Saudara bilang, Badi, jangan bikin malu. Nah, ibadah selesai dan saudara masih mau duduk berdoa, silakan. Saudara punya kemerdekaan untuk melakukan itu. Dan Tuhan mencintai kalau engkau melakukannya tanpa disuruh-suruh, tanpa perlu dimotivasi, tanpa perlu didorong-dorong. Saudara memang lakukan saja. I want to praise you. Kehendak bebas saudara, kemerdekaan saudara, saudara pakai untuk menyembah Tuhan, untuk menghormati Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita, yang sudah menyerahkan segalanya untuk kita. Kita bisa makan, kita bisa pakai, kita bisa pelesir, kita bisa travel dan menikmati banyak hal yang baik. Dan kita memutuskan di atas semua kebaikan Tuhan, saya akan tetap memuji Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi, di tengah sengsaramu, di tengah-tengah kekuranganmu, di tengah-tengah penderitaan dan air matamu, saudara punya hak untuk apa Tuhan izinkan ini terjadi. Tetapi saudara tidak menggunakan itu dan saudara secara merdeka datang. I want to praise you Jesus. In the midst of is. Saya mau menyembah Engkau Yesus di tengah-tengah kedukaan sekalipun, kehilangan sekalipun, dan saudara berdiri dan menyanyi, menyembah Tuhan. Bukankah itu hal yang luar biasa? Adakah di antara kita yang punya rencana untuk keluar dari kota perlindungan? Saudara, anak-anak kita sekarang ini sedang digempur oleh dunia ini dengan pendapat-pendapat kaum liberal. Di Indonesia sih nggak terlalu berasa, gitu ya. Salah satunya soal gender identity, soal bahwa ada gender yang ketiga, keempat, kelima, bahwa manusia dilahirkan bukan hanya laki-laki dan perempuan, bahwa ada laki-laki yang terperangkap dalam tubuh perempuan dan ada perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki. Dan mereka digempur untuk menerima dengan alasan itulah kemerdekaan berpikir. See? Kemerdekaan itu bukan kemerdekaan kalau dia tidak berdasarkan kebenaran. Anak-anak kita dipaksa bahwa bumi ini diciptakan dari teori kebetulan. Ada sebuah tenaga raksasa yang meledak, bung, dan kemudian tiba-tiba jadi bumi. Mereka harus percaya itu supaya mereka dianggap pintar. Tetapi anak-anak Tuhan tidak berpikir seperti itu. Tidak ada kemerdekaan di luar kebenaran. Dan satu-satunya kebenaran kita adalah firman Allah yang menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi apa yang terjadi pastor ketika orang memaksakan kemerdekaannya kepada kita? Lihat dulu. Kalau itu bukan kebenaran maka itu bukan kemerdekaan, itu kemerdekaan yang palsu. Kebenarannya adalah Tuhan cuma menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau saudara ragu, saudara punya jenis kelamin, tolong segera turun di toilet dan kemudian saudara berkaca. Lihat, kalau saudara laki-laki kelihatan bedanya, kalau perempuan juga kelihatan bedanya. Nggak ada bentuk yang lain.
Dan jangan mutilasi dirimu cuma karena pendapat yang tidak benar. Tuhan tidak pernah salah menciptakan manusia. Katakan amin. Dan kita harus berdiri atas kebenaran itu. Ketika gelombang dunia, saya nggak tahu, saya seumur 40, saya dikit lagi semua 50. Tapi kalian akan hidup lebih lama dari saya. Gempurannya pasti akan makin besar. Kuasa kegelapan akan terus menuduh engkau, menodong engkau dan meminta persetujuanmu. Tetapi dengar baik-baik, di luar Kristus, di luar kebenaran tidak ada yang memerdekakan yang sungguh-sungguh. Kemerdekaan itu hanya di dalam kebenaran. Katakan amin. Hati-hati dengan kemerdekaan yang palsu. Sebentar lagi kita semua pemilihan presiden dan pemilihan yang lain. Jangan jual saudara punya kemerdekaan untuk memilih dengan 500.000, 1 juta dan lain-lain. Amin. Boleh? Jadi pastor mau terima atau enggak? Kalau saudara terima dan saudara terpaksa melakukan kehendak pemberi, saudara sedang menghidupkan perbudakan yang baru. Oke? Saudara terima sebagai berkat, bukan sebagai hutang budi. Dan biasanya mereka akan bilang bebas pilih. Kita aminkan bebas pilihnya. Amin. Lihat, kita mulai goyang ketika saudara bicara uang. Uang tuh paling gampang memperbudak orang. Merenggut kemerdekaan kita tuh uang gampang sekali. Hari ini saudara-saudara, kemerdekaan seperti diperjualbelikan. But please don't do that. Kita semua butuh uang. Tapi tetaplah jadi orang merdeka. Amin. Yang tidak terpengaruh. Apalagi kalau saudara sampai menerima uang untuk melakukan sesuatu yang melawan hati nurani saudara. Saudara sedang memperbudak diri saudara kepada rupiah. Jangan jual terlalu rendah. Please, jangan keluar dari kota perlindungan. Kita sudah cukup, dosanya sudah cukup besar saudara-saudara. Jangan ditambah-tambah lagi. 2 Petrus 2 ayat 22 bilang begini. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Orang yang sudah tinggal di kota perlindungan. Dan memutuskan untuk keluar dari perlindungan Tuhan. Berarti kembali ke masa lalunya. Kembali hidup diperbudak oleh rasa bersalah. Kembali diperbudak oleh perasaan-perasaan yang lain. Rasa ndak enak hati pastor. So terima kata tu doi. Kong nyanak mau pilih padia. Saudara mengerti maksud saya? So. Jangan keluar. Pesan saya gini. Jangan keluar dari kota perlindungan. Saudara punya pemikiran bebas. Saudara bebas. Saudara mau pikir ini sebagai berkat Tuhan. Ini sebagai apa? You are free to think. Engkau bebas untuk memikirkan apa saja. Tetapi pastikan bahwa pikiranmu itu sejalan dengan firman Allah. Maka disitulah kemerdekaan yang sejati. Katakan amin. Semua hal di bumi ini bisa ditafsirkan. Berdasarkan perspektif apapun bisa ditafsirkan. Tapi segala sesuatu harus diukur kebenarannya berdasarkan perspektif Alkitab. Begitu cara kita hidup sebagai orang merdeka. Selalu kembali ke firman Allah. Selalu kembali ke kota. Jangan keluar dari kota perlindungan. Supaya kita tidak akan mati sebagai orang bodoh. Tapi tetap hidup di bawah bayangan Imam Besar Agung Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Katakan amin.